Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkamil tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala 'aidan ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim ila akhir ayat. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhu an-nabiyyul wahiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Jami'an Nur itu Al-Mukarram Bapak Haji Iman Sulaiman STMM, dan juga yang kami hormati para anak-anak, silakan masuk ke dalam depan. Yang kami hormati yaitu sesepuh tokoh masyarakat Masjid Jami'an Nur, dari mulai Bapak LMK, Bapak RW, Bapak RT, yang kami tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada para sesepuh dan tokoh masyarakat yang berada di lingkungan Masjid Jami'an Nur ini, dan juga kepada para alim, para ulama yang ada di lingkungan Masjid An-Nur dan juga yang ada di ruangan masjid ini, yang alhamdulillah semoga oleh Allah diberikan panjang umur dalam kesulitan dan sehat walafiat. Jamaah Masjid Jami'an Nur itu para bapak dan para ibu, para santriwan dan santriwati peserta pesantren Pilar, anak-anakku, remaja, putra dan putri yang alhamdulillah pada sore hari ini hanya baru sebagian saja yang hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua hadir di sini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan juga dapat melaksanakan aktivitas kita, yaitu alhamdulillah kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, dapat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita ini baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadir kita di sini itu dalam rangka tasyukur bi nikmah atas khatmil Quran dan juga khatmil Quran para majlis taklim atau jamaah Masjid Jami'an Nur, dan juga kita akan mengadakan santunan anak yatim piatu dan juga du'afa. Alhamdulillah, tasyukur bi nikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Masjid Jami'an Nur selama bulan Ramadan, alhamdulillah, walaupun kami bukan warga di sini, tetapi setiap kegiatan Ramadan selalu mengikuti. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Itu berkah, dorongan, bantuan, kesemangatan, optimis para jamaah Masjid Jami'an Nur. Dan juga terlebih itu adalah Bapak Ketua DKM kita yang begitu optimis ingin memakmurkan Masjid Jami'an Nur dan memberikan semangat bagi generasi Islam, pemuda, pemudi, negara, agama, yang menjadikan nanti remaja yang yang hebat yang akan di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kalimat Allah baginda kita Raiful Islam yang membawa kita dari zaman kegelapan
hingga ke zaman yang penuh dengan keimanan ini, siapa lagi yang kita agung-agungkan? Siapa lagi kalau bukan kita, habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan disampaikan kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan tabi'innya, dan juga sampai kepada kita semuanya selaku umat akhir zaman akan mendapatkan syafaat uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Majlis Ta'lim atau Majlis Jamaah Masjid Jami An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara sore hari ini itu kami berdiri di sini yaitu akan menyampaikan surat acara santunan. Itu yang pertama pembukaan yang akan kami kedepankan dengan pembacaan Al-Quran Surah Fatihah. Mudah-mudahan keberkahan daripada sebagai ini kita yang hadir di sini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, disehatkan badan kita, dan juga dapat istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala mulimatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istajib doana ya Allah. Baik, selanjutnya acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda yang cantik dan solihah, yaitu Ananda Maudira, dan yang baca Al-Qurannya Ananda Jihan, yang masih bawahnya Ananda Maudira. Selanjutnya sambutan dari Ketua DKM dan Ketua Pelaksana Kegiatan Khatmul Quran, tausiah, santunan kepada anak yatim, anak yatim piatu dan juga duafa, lalu akan diisi dengan tausiah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala syafarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan
yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Masjid Jami Anur ini memiliki banyak program kegiatan, Masya Allah. Semuanya sukses, ya, semuanya sukses, penuh dengan kemeriahan dan kegembiraan. Terlebih lagi bahagia yang kami rasakan tentunya daripada Tuan Masjid Jami Anur, Jamaah Masjid Anur dan lingkungan Anur. Kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dan keistimewaan. Kemarin kita Khatmul Quran 2000 santri memenangkan daripada 28 masjid, juara 1 untuk Anur. Takbir. Alhamdulillah. Baiklah, sambutan panitia Gebiar Ramadan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Eman Syul SE. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dahu. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Ar-Rahman alamal Quran, falaqul insan alamal bayan. Rabbi jadi ilman warzuqni fahman. Kepada yang terhormat wali khusus para pembina yang ada hari ini, yaitu Pak Mudi Pramonto, Pak Lis, dan Pak Hari yang Hari Mawan hadir ya, ada Pak Hari yang hadir. Jadi para pembina yang telah membina Masjid Anur ini beserta jajarannya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas masukannya dalam acara di Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak pembina ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam satu perjalanannya, setelah dilaksanakan oleh pengurus, ada sebagai pengawas di sini, yaitu Pak Dis dan Pak Siswan dan para pengawas lainnya yang telah mengawasi jalannya Anur. Mudah-mudahan pengawas juga amal ibadahnya juga terus mengalir dalam satu mengawasi jalannya kebijakan-kebijakan Anur. Mudah-mudahan pengawas kita Pak Siswan juga dalam keadaan sehat walafiat, serta para teman-teman pengurus lainnya, itu sekretaris dan bendahara yang ada di hadir, serta para kepala bidang. Mudah-mudahan juga ini adalah suatu perjalanan di dalam
menjalankan tugasnya dengan niat yang baik, yang ikhlas untuk memakmurkan masjid. Mudah-mudahan juga para pengurus kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ustaz, para asatidz, para murid, para hadir di Andun dalam acara buka puasa bersama ini. Mudah-mudahan ibu-ibu asatidz juga yang hadir ya, dalam rangka tasakur bil hikmah yang kita satukan pada takbir bulan Ramadan dan ibu-ibu yang kemarin sudah khatam Al-Quran kita satukan. Mudah-mudahan kita menjadikan supaya yang tidak berlebih, dan ini mudah-mudahan pula Allah memberikan suatu kenikmatan lagi kepada kita. Adik-adik, remaja dan PPA yang hari ini hadir menjalankan pesantren kilat. Mudah-mudahan dengan latihan pesantren kilat ini adik-adik bisa belajar dari ibu Mas dan Ustaz yang hari ini hadir sebagai mentoring dan pembelajaran bagaimana membangun pesantren itu. Itulah yang hari ini dikasih pembinaan mental dan spiritualnya. Serta remaja yang hari ini hadir, ya kemarin kita sudah lakukan hafalan Quran. Saya ucapkan juga bahwa Bapak Ibu semua peserta yang hadir lewat Quran, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat keimanan kita semakin bertambah di bulan Ramadan ini, sehingga tidak hawa nafsu kita. Mudah-mudahan 10 malam terakhir ini, 10 Ramadan ini yang terakhir sebagai finalisasi. Ya, kemarin kita sudah semifinal. Dan apa masalah Pasikit? Ini yang benar-benar. Selamat datang Pasikit. Nah, ini Pasikit juga sebagai remaja luar biasa. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan mendapatkan suatu syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga sekali lagi saya sering katakan, kita berkumpul di sini itu dengan teman-teman yang soleh dan soleha, saling menasihati, insya Allah mendapatkan suatu syafaat, dan nanti di yaumul akhir kita akan dipertemukan. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengacara PPA yang telah menjalankan takbir Qurannya, juga para remaja, Bapak Ibu lainnya yang mendapatkan juara di takbir Quran 2 ya, 2 kali juara 1 untuk jumlah kemenangan ini bertambah juga, artinya 1 dan 3. Ternyata hari ini dibandingkan tahun yang lalu sebanyak 17 juta, dan hari ini cuma ada 15 juta. Sangat luar biasa, tetap kita berjalan. Rata-rata secara negatif dan 510 orang. Alhamdulillah. Selain itu pula kita tanggal 6 dan tanggal 7 dan hari ini akan ada rapat di kantor RW untuk menentukan berapa acara kita
dengan apa yang kemudian selalu ada sehari-hari juga ada itu saja sambutan saya bisa nanti bisa sambutan pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak DKM kita, yaitu Bapak Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sambutan yang kedua itu sambutan dari PJS Ketua Pembina, itu diwakilkan, akan diwakilkan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur kehadirat Allah SWT dari kita lalu bersama dalam rangka acara sambutan anak tadi. Sebenarnya yang lebih berhak di sini itu ketua saya Pak Budi Prasetyo, Pak saya kan hanya bawahnya Pak suportif. Monggo Bapak ada lebih indah, lebih nikmat Pak parahnya. Monggo Pak. Berdua. Beliau yang lebih abdul daripada saya. Monggo Pak sini. Anur tuh istimewa banget ya, sambutannya ada duetnya. Masya Allah. Surat tadinya Anur. Ya, Masya Allah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Sebetulnya saya tidak siap memberikan sambutan ini karena dipaksa ya. Kita ditembak-tembak Pak. Ya, pertama tentu saja kami mengucapkan terima kasih secara besar-besarnya kepada panitia pelaksana dengan terlaksana kegiatan ini sudah sangat baik. Penghargaan yang seterusnya sebesar panitia, para pembimbing, pembina, sehingga remaja-remaja kita, anak-anak kita terbimbing dengan baik dalam pelaksanaan acara ini. Demikian juga kemarin bahwa kita sudah memiliki atau memperoleh prestasi yang luar biasa, suatu hal patut dibanggakan dan dilanjutkan untuk selanjutnya. Dalam rancangan ini kita berharap bahwa ada peluang-peluang nanti bahwa kita dengan jemaah kita yang sangat banyak di Anur maupun juga secara umum di Bangkamas, kita bisa memanfaatkan kekuatan jamaah kita ini untuk usaha-usaha yang lebih memberikan hasil yang lebih luar biasa, sehingga kita acara-acara dan sebagainya bisa dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan lagi untuk mencapai hasil yang besar. Bagaimana diketahui bahwa sekarang ini kita sedang menghadapi suatu situasi yang makin lama makin tidak mengenakan kepada rakyat, khususnya kaum Islam. Sekarang ini masih terjadi pertempuran yang luar biasa yang akan menentukan nasib Indonesia, apakah kita akan berlanjut seperti adanya atau akan hilang. Oleh itu kita wajib semua berusaha. Ini nanti kita harus isi hal-hal yang bermanfaat. Ada berbagai peluang yang sudah bisa diraih nanti, tapi mungkin akan
sangat tidak etis sebenarnya saya di sini. Ini Pak Iman ini tukang tembak perkataan. Saya ini kabinetnya beliau, kabinetnya Pak Haji Lubis sebelumnya kita supportnya. Baik kesempatan berapa dipaksa, saya juga dipaksa jadinya. Apa yang disampaikan saya hanya menggaris bawahi saja bahwa apa yang disampaikan beliau ini sangat luar biasa, dan apa yang dicapai Anur dalam rangka kemarin katakan Quran juga sangat luar biasa. Hal yang sama tentunya agar lebih diseriuskan kembali ke depannya. Ini tapi saya lihat sebenarnya ini keluarga yang justru orang luar memberikan semangat yang luar biasa, mengibarkan bendera Anur. Allahu Akbar. Ini harusnya menjadi catatan khusus juga untuk DKM barangkali harus dibentuk junior-juniornya dari Ibu kita ini dengan Pak Junior yang dari kitanya dari Anur yang mestinya sudah mulai membuat estafet ke depannya seperti itu, dengan tidak menggunakan rasa hormat tentunya. Ibu dengan bapak ini terus mendampingi dan kita lebih maju lagi. Kita juga cukup pakai ternyata kontingennya Anur panjang banget Pak ya, kemarin Pak itu luar biasa. Ternyata jawabannya kita luar biasa sekali kan gitu. Pak Budi bisa membaca peluang-peluang ini, nanti insya Allah akan dibicarakan di lain kesempatan yang lebih agak serius nanti. Memang kita harus harus organisasi ini harus tangani dengan serius. Ini belum begitu serius saja sudah luar biasa, pasikitnya luar biasa, teman-teman juga luar biasa, remaja semuanya juga luar biasa. Tinggal kita coba manage dengan lebih baik lagi, sehingga insya Allah ke depan kita akan raih hal yang lebih baik lagi, lebih positif lagi, agar Masjid Anur ini terasa. Ini alhamdulillah barakallah, Pak Ustadznya sudah datang, mungkin kita akhiri dulu. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah sekalian, guru kita Pak Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi kata Pak Lisma jangan langsung ditembak, kasihan. Ini Pak Ustadz baru sampai ya, kasihan kalau langsung ditembak. Kita akan lanjutkan kepada anak-anak santriwan dan santriwati beserta kilat untuk satu tampilan sambil menunggu Pak Ustadznya biar sehat sebentar ya. Yang menentukan suara adalah putra kami yang kedua, alhamdulillah. Yang membuka pintu adalah ibunya. Yang mendampingi, yang membuat ia lihat kreatif adalah ayahnya, itu suami saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doanya dan mohon ridho dari semua Masjid Jami Anur keluarga besar. Itulah kami adanya. Kami dengan Anur seperti keluarga, dan keluarga ikut untuk Anur untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu misi kami ya. Karena insya Allah barang siapa yang jiwanya, ribatnya berdakwah di jalan Allah akan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Itu motivasi saya dari kami. Baik, selanjutnya itu penampilan dari anak santriwati santri kita itu membacakan surat Al-Qadar. Karena ini kita akan menjemput malam Lailatul Qadar, itu yang berkaitan dengan suratnya Al-Qadar, yaitu yang akan disampaikan oleh Ananda Kanza Zahra beserta Akila kepada anak-anak tercinta. Dipersilakan. Enak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kata abang gini, anak ditembak tapi nggak mati, selamat ya, alhamdulillah. Enak tuh kalau ditembaknya dengan bacaan Al-Quran, nikmat, insya Allah. Ini adalah generasi Anur ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan santunan ya, santunan yatim dan doa kepada tamu, para tamu yang sudah hadir. Kepada yatim dan doanya dipersilakan untuk maju ke depan. Sudah hadir? Silakan. Kepada anak-anak yatim yang sudah dapat undangan, yang sudah hadir di sini, silakan untuk maju ke depan. Anak yatim dulu, pada doa nanti akan diserahkan langsung oleh para panitia. Ini yang hadir yatim semua. Berbaris dulu, ini Dava, Gila, Rosa, Apik, yang lainnya tidak. RT 2 perwakilan yatim yaitu RT 2 siapa? RT 3 mana RT 3? RT 3 RT 2 sebelah sini. RT 3 yang menjemput tunan yatim yang akan disampaikan ini adalah yang hadir RT 2, 3, 4, dan 5. Kami akan persilahkan untuk menyampaikannya itu kepada Bapak Ustadz Haji Sumaryono, dipersilahkan. Jazakallahu khairan, semoga bantuan ini bermanfaat, membantu untuk keperluan keluarga ya, dari anak yang soleh dan solehah. Dipersilakan untuk memberikannya ya kepada RT berapa ya? RT 2 ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, berkah untuk membantu kebutuhan sekolah dan yang lain-lainnya. Jazakallahu khairan. Selanjutnya kepada Bapak Koordinator kita, itu Bapak Sigit, kami minta bantuannya untuk memberikan santunnya kepada anak yatim yang ada di tengah-tengah kita. Dipersilakan. Foto dulu, foto. Ya. Dokumentasinya ke sana Pak, madepnya dokumentasinya mana? Silakan. Terima kasih, jazakallahu khairan, semoga barokah ya dan bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya dari RT berapa Pak Jarin? RT 2. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Oh iya. Baik, selanjutnya kami mohon bantuannya kepada Bapak Pembina, yaitu Bapak Herman, untuk menyampaikan santunannya. Silakan Pak. Ya, silakan. Oh iya. Ya, sebentar ya. Ya, silakan Bapak.
Ya. Kepada Anda Rapid RT 4, jazakallahu khairan, semua anak yang soleh ya anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya Bapak RT, yaitu Bapak RT Pak Budi ya. Oh Pak Heri, ya. Pak Heri Dermawan, masya Allah, sesuai dengan nama ya. Berikan santunnya untuk anak-anak yatim kita, silakan. Ya. Tony Matono, Dila, RT semuanya aja. RT 5, ya silakan diberikan kepada Dila. Oke dari RT 5, jazakallahu khairan wa bihamdi minas sholihin. Ya selanjutnya. Kepada Bapak DKI silakan untuk memberikan bantuannya kepada anak-anak yatim kita. Ya. Dapat. Oke, dapat. Terima kasih jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Anak yang soleh. Ya. Silakan selanjutnya itu adalah dari Ibu Hajah Saini, pimpinan Majelis Ta'lim kaum ibu Masjid Jami'an Nur. Jazakallahu khairan. Silakan Ibu berbaris, kita akan ambil dokumentasinya. Berbaris ya, silakan. Silakan supaya ke foto semuanya. Inilah anak-anak yang selalu diberikan bantuan santunan oleh jemaah Masjid Jami'an Nur. Mudah-mudahan rezeki yang disalurkannya oleh Allah ditambahkan keberkahannya dan Allah nikmat gandakan pahalanya dan juga membawa kemanfaatan bagi anak-anak yatim kita. Insya Allah. Agungkan asma Allah, takbir. Sekali lagi, agungkan asma Allah, takbir. Terima kasih. Jangan sedih yatim piatu, tiada ayah tiada ibu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada para dermawan, para donatur yang memberikan santunannya kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalat wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah, bil khusus kepada seluruh pengurus masjid, Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur dan seluruh staf-stafnya. Kita di sore hari ini menjelang berbuka, salah satu waktu yang istimewa. Alhamdulillah bisa berkumpul dengan anak-anak yatim kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, santunannya menjadi nilai pembuka kunci surga. InsyaAllah seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan Allah istiqomahkan menjadi ketakwaan. Dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan tadi Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah. Salawat dan salam tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, Ramadan 2/3-nya sudah berlalu.
2/3-nya sudah menjadi kenangan. Yang tersisa 1/3 yang terakhir. Qad fata ma fata wa kullu ma huwa atin at. Sesuatu yang sudah pergi, sesuatu yang sudah berlalu dan takkan kembali. Mungkin kita menyesali kenapa tidak mengisi Ramadan sejak awal dengan kesolehan. Tapi penyesalan belum tentu mendatangkan kebaikan. Karena yang terpenting sekarang, jika 2/3 Ramadan sudah pergi dan belum kita isi dengan kesolehan, kita introspeksi. Agar dengan introspeksi tersebut, insya Allah kita memacu diri di 1/3 yang terakhir dengan fastabiqul khairat. Tidak menjadi masalah memulai Ramadan dengan apapun, karena kita punya kekurangan. Kita manusia tidak sempurna. Mungkin Ramadan kita dimulai dengan hal-hal yang kurang maksimal, tapi seandainya 1/3 yang terakhir mampu dimaksimalkan, al-a'mal bil khawatim. Apa itu? Amal tergantung perbuatan yang terakhir. Meskipun kita semangat di awal Ramadan, hampir semua amal ibadah dilaksanakan, tapi seandainya menjelang berakhir Ramadan kita kelelahan dan tumbang sehingga tidak menyempurnakan Ramadan dengan ketakwaan, bisa jadi Ramadan kita percuma. Al-a'mal bil khawatim, karena amal tergantung pada perbuatan yang terakhir. Tapi seandainya ada banyak kekurangan, belum maksimal, tarawih pun bolong-bolong gue ya. Tapi begitu di akhir ada introspeksi, ada muhasabah, memacu diri untuk masuk gerbang finish, berupaya untuk memaksimalkan ikhtiar, sadar sebelumnya punya banyak kekurangan, jangan berkelanjutan sampai akhir, karena khawatir menjadi orang yang terhina. Maka Bapak dan Ibu, seandainya kekurangan ditutupi dengan 1/3 yang terakhir melalui fastabiqul khairat, memaksimalkan ikhtiar dan amal, al-a'mal bil khawatim, mampu memungkasi satu amal perbuatan sampai di akhir dengan kebaikan, insya Allah standar amal adalah perbuatan yang terakhir. Maka Bapak dan Ibu, jangan sia-siakan kesempatan. Ramadan meski hanya tersisa 1/3 terakhir, tapi dia adalah kemuliaan yang belum berakhir. Meski cuma 1/3 yang terakhir, tapi fadilahnya masih bertaburan untuk kita. Nah, oleh sebab itu jangan sampai dikalahkan oleh kelesuan hawa nafsu. Jangan sampai dikalahkan oleh gelimang duniawi dan goda setan. Pada setannya dibelenggu ya Bu ya. Tapi itu tadi, kita kadung sudah menjadi manusia kesetan. Maka jangan sampai setan yang berwujud di dalam diri membuat kita tambah jauh dari Allah di 1/3 yang terakhir ini. Ayo kita mencoba mengisi waktu-waktu yang terakhir ini
dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Ittaqaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu fi asril awakhir. Sebagai bentuk memaksimalkan ikhtiar, sebagai bentuk memanfaatkan Ramadan yang tersisa dengan amal soleh, sebagai bentuk keinginan ingin menjadi orang yang bertakwa dalam pengertian yang sesungguhnya, Rasul dan istri-istrinya beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di antaranya dalam rangka menggapai malam mulia yang disebut dengan malam Qadar. Karena Rasul juga menyampaikan iltamisuha fi asril awakhir fil witri. Gapai, cari, dapatkan malam kemuliaan itu fi asril awakhir, di 10 malam yang terakhir, khususnya fil witri, di malam-malam ganjil. Kenapa? Karena iktikaf berarti komitmen, ketakwaan diwujudkan dengan rela dan suka hati meninggalkan sejenak dunia kita untuk lebih berkonsentrasi mewujudkan chemistry dengan Allah melalui proses taqarrub, melalui proses pendekatan kepada Allah dengan segenap amal soleh yang mungkin bisa kita laksanakan. Karena apa? Karena kalau mampu full iktikaf setiap harinya 24 jam 10 hari, maka insya Allah berarti Allah menjadi saksi, ada keinginan kuat, ada niatan yang tulus, ada upaya maksimal, ada ikhtiar yang benar-benar digenapkan bahwa Ramadan ini benar-benar ingin kita raih, karena khawatir kita Ramadan tahun depan sudah tak ada umur lagi. Berapa banyak orang yang ingin menggapai Ramadan tapi tidak tersampaikan. Berapa banyak orang yang ingin selesai Ramadan tapi berhenti di tengah perjalanan karena kematian. Maka kita pun sama. Andai mampu melengkapi Ramadan sampai akhir, kita sadari Ramadan ini harus istimewa. Karena bisa jadi Ramadan kita Ramadan terakhir tahun depan, nyawa kita bisa jadi sudah tidak ada di dunia, atau bahkan dunia ini sudah hilang tanpa rupa. Kenapa? Karena kita di akhir zaman. Tanda-tanda kehancuran sudah mulai muncul. Sementara hidup tidak abadi. Hidup akan kembali pada satu tujuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah, termasuk alam semesta akan hancur lebur, dan tidak ada yang bisa dibanggakan ketika bertemu dengan Allah kecuali amal saleh. Faman yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Siapa yang ingin berjumpa sama Allah, mau go? Berat pertanyaannya. Kalau ingin berjumpa sama Allah, falyamal amalan shalihan, harus punya tiket, namanya amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan pastikan amal solehnya tidak aspal. Apa asal itu? Asli tapi palsu. Apa tanda keasliannya? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Dia lurus karena tauhid, lurus karena keikhlasan, tidak ada kemusyrikan, dan tidak ada hati yang mendua. Hati-hati bapak-bapak, jangan sampai mendua hati ya.
tidak ada hati yang mendua, lurus tegak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri amal yang tidak aspal. Karena amal yang aspal adalah amal yang mendua, amal yang terdapat di dalamnya kemunafikan, amal yang tujuannya dunia, ingin popularitas dan apresiasi manusia. Dan di bulan Ramadan, tiket ini akan menjadi golden ticket. Kenapa? Wal hasanah mudha'afah. Karena di bulan Ramadan kebaikan dilipat ganda. Masya Allah. Jadi kalau Ramadan tiketnya dilipat gandakan, di-upgrade menjadi golden ticket, maka berarti siapa yang memaksimalkan Ramadan pasti menjadi orang yang bertakwa. Dan tempat orang yang bertakwa di mana? Jannatun Naim. Dan memaksimalkannya sekali lagi, usahakan iktikaf, usahakan tinggalkan dunia sejenak, berkonsentrasi takarub di rumah Allah dengan cara beriktikaf. Karena apa? Karena dengan iktikaf berarti kita sudah berkorban meninggalkan kesenangan dunia untuk mewujudkan cinta kepada Allah secara lebih sempurna. Nah, oleh sebab itu, mau tidak mau, coba upayakan ini malam dan terus di malam-malam berikutnya untuk beriktikaf, menjadi orang yang lebih akrab dengan Allah, dengan semua amal soleh kita, sebagai bentuk keinginan agar iman dan amal kita di-upgrade menjadi golden ticket menuju jannah, sehingga insya Allah masuk surganya mudah-mudahan bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Apa tuh Bu bighairi hisab? Tanpa hisab. Tanpa hisab, tanpa perhitungan. Ibarat kata langsung VVIP, udhuluha bisalamin aminin. Monggo silakan masuk ke dalam surga dengan keselamatan. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bicara masalah iktikaf. Iktikaf itu sudah tua perjalanan historisnya. Jangan disangka Rasul yang mempelopori amal ibadah iktikaf. Kira-kira siapa Bu yang mempelopori amal ibadah iktikaf? Yang bisa jawab dapat Mas Monas. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal aqibina warruka'is sujud. Dan sucikan, hai Ibrahim, rumahku ini untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, dan orang-orang yang ruku sujud dalam sholatnya. Siapa Bu? Nabiullah Ibrahim. Beliaulah Nabi yang diperintahkan untuk merenovasi rumah ibadah tertua di dunia. Awwalu baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarrakan. Rumah pertama yang Allah letakkan di muka bumi sebagai tempat ibadah adalah rumah ibadah yang ada di negeri Bakkah yang diberkahi. Negeri Bakkah. Bakkah itu dari kata bukaun. Bukaun itu bakayabki, buka, yang artinya tangisan. Siapa yang menangis? Ismail. Siapa lagi? Siti Hajar alaihi wassalam. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada keduanya, Nabiullah Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar.
keduanya menangis. Gimana nggak menangis di padang pasir? Tak ada saudara, tak ada kawan, bahkan tak ada perlindungan. Ditinggalkan orang terkasih Ibrahim alaihissalam. Keduanya menangis. Dari tangisan ini muncullah mata air namanya Zamzam. Maka dikenallah negeri ini menjadi negeri bakat, negeri berair mata yang memunculkan mata air Zamzam. Lambat laun lidah berubah, Bakkah jadi Makkah. Bi Bakkah mubarakah, di negeri Bakkah yang diberkahi. Rumah yang mana itu? Ka'bah yang Allah letakkan dalam sebuah masjid namanya Masjidil Haram, yang sudah dibina semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Qadarullah hancur di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Lalu direnovasi. Wa id yarfa'ul Ibrahim al-qawaida. Ibrahim merenovasi Ka'bah, memperbaiki bangunan Ka'bah bersama putranya Ismail. Saat sudah tegak rumah tadi, maka Ibrahim diperintahkan sucikan rumah ini, agar rumah ini layak bagi orang-orang yang tawaf, agar orang-orang yang iktikaf nyaman, agar orang-orang yang sholat pun tenang beribadah di rumah ini. Jadi Nabi Ibrahim punya fungsi ke-DKM-an. Apa Pak? DKM. Karena apa? Karena tohir itu bermakna sucikanlah. Mensucikan masjid itu ada dua. Yang pertama, mensucikan masjid dalam pengertian imaratul masajid al-ma'nawiyah. Yang kedua, mensucikan masjid imaratul masajid al-hissiyah. Ada dua tuh tugas DKM yang dipikul oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Tahir yang pertama, sucikan rumah ini anisyirki, dari kemusyrikan. Jangan sampai orang di rumah Allah tapi meminta kepada selain Allah. Jangan sampai di rumah Allah masih pelihara jimat juga, Pak. Lepasin jimatnya, Pak. Jangan sampai di rumah Allah masih memelihara berbagai macam isim-isim yang tak ada gunanya. Lepaskan semua itu. Juga tahir, sucikan rumah Allah dengan apa? Dengan amal ibadah. Lit-ta'ibin wal-akibin waruka'is sujud. Orang beribadah jadi nyaman, orang beribadah khusyuk kepada Allah, sehingga mereka bisa i'tikaf, mereka bisa melaksanakan sholat. Maka bimbing mereka. Kenapa? Karena hakikat berkahnya masjid, hakikat dari makmurnya sebuah masjid adalah amal ibadah. Ini namanya imaratul masajid al-ma'nawiyah, memakmurkan masjid secara hakikat makna yang sebenarnya, yaitu dengan amal ibadah dan ketauhidan. Maka lihatlah masjid yang paling berkah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa dulunya tanpa pembatas, tanpa tiang yang kokoh, bahkan tak beratap. Tapi yang mengisi, Masya Allah, khairu umat yang terbaik, yaitu para sahabat. Meski lantainya pasir, atapnya pelepah korma, dindingnya terdiri dari
bangunan yang disusun dengan tanah liat itu pun setengah badan saja. Tapi berkahnya melintas zaman sampai sekarang 3 masjid tadi diabadikan di dalam Al-Quran. Itu fungsi pertama DKM, memandu umat, memandu jamaah agar bisa beribadah dengan khusyuk dan tumanninah, memastikan amal ibadah selaras dengan sunnah Rasulullah, memastikan amal ibadah bisa dilaksanakan sempurna sehingga timbul di situ berkah ibadah dalam bentuk persaudaraan, amal ibadah dalam bentuk nilai perhatian dan empati seperti tadi bisa berbagi. Karena buat apa sholat tapi hati keras tidak peduli? Sholat fungsinya melembutkan hati untuk bisa peduli dengan sesama. Dan ini fungsi kedekaeman. Pak Iman dulu sih. Pas ya Pak ya. Pas DKM-nya. Pas. Fungsi yang kedua yang Nabi Ibrahim lakukan adalah imaratul masajid al-hisiyah. Baru tuh keran yang patah diperbaiki, air yang macet dilancarkan, karpet dibersihkan, fasilitas disiapkan. Itu namanya imaratul masajid al-hisiyah. Kalau itu ada hubungan dengan ibu dan bapak, Pak Haji, ini kurang nyaman nih, ganti ke AC-nya jadi 4 PK. Beres. Tinggal tunjuk sama Pak Haji, impaknya dong pertebal. Ayo tanggung jawab bersama. Yuk gotong royong makmurkan masjid. Infak dan sodako harus lancar. Karena kalau ngandelin dari pengurus sama punya kebutuhan nafkah, enggak bersama. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling bersinergi, saling berkontribusi untuk memakmurkan masjid. Nah itulah sejarah DKM. DKM di bawah apa Pak? Dewan Kemakmuran Masjid. Sejarahnya dari zaman Nabi Ibrahim, Bu. Jangan cuma kenal sejarah-sejarah ini Perumnas tahun 70-an. Kenali sejarah kedekaeman. Dia sudah mulai dibina kepengurusannya dari Nabi Ibrahim sebagai ketua DKM pertama di Masjidil Haram. Jadi kalau ada di sana Khadimul Haramain, atau Khadimul Haramain, Raja Arab Saudi itu gelarnya Khadimul Haramain. Khadim itu pembantu, Haramain 2 kota suci, artinya pemelihara 2 kota suci, Makkah dan Madinah. Itu gelar raja-raja Saudi. Dia itu khadim, pembantu. Makanya kalau jadi raja harus jadi pembantu, bukan malah pingin kemudian jadi tuan di atas rakyatnya. Betul apa betul? Ini politik kalau dilanjutin. Baik, Khadimul Haramain kalau sekarang. Kalau dulu Nabi Ibrahim, kalau sekarang DKM namanya. Wal akifin. Apa tuh Bu wal akifin? Iktikaf. Jadi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan memelihara Masjidil Haram agar umat, agar jamaah bisa tenang tawaf, bisa tenang kemudian iktikaf, bisa tenang sholat, maka salah satu amal ibadah yang disebutkan adalah iktikaf. Itu sudah disebutkan sejarah atau historisnya dari zaman Nabi Ibrahim. Berarti Rasul bukan menetapkan iktikaf, hanya melanjutkan. Iktikaf sama dengan sunat, iktikaf sama dengan haji. Apa itu? Syar'un man qablana, syariat orang dulu.
yang dilestarikan oleh syariat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau para nabi iktikaf, kita kagak. Nabi dijamin surga saja iktikaf, kita belum dijamin ogah-ogahan. Manfaatkan Ramadan dengan iktikaf. Yang kedua, Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika iktikaf ini masuk dalam syariat kita, Allah nyatakan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan jangan kalian sentuh istri-istri kalian sedangkan kalian dalam kondisi iktikaf di masjid. Itu sejenak meninggalkan urusan dunia. Salah satunya apa? Stop dulu bareng sama istri cuma 10 hari. Kuat gak Pak? Kuat, insya Allah. Udah latihan saat mens kan? Tiap bulan kuat kok ya. Maka 10 hari insya Allah kuat. Kenapa? Wala tubashiruhunna, jangan dekat-dekat sama istri. Bukan gak boleh dekat, tapi jangan jaga jarak. Jangan itulah ya. Kenapa? Salah satu pembatal dari iktikaf adalah hubungan suami istri. Ini namanya mekanisme amal ibadah. Jadi mekanisme amal ibadah iktikaf itu adalah meninggalkan dunia kita, aktivitas kita, untuk lebih beraktivitas di masjid. Maka diantaranya adalah jangan mendekati istri karena dia bisa membatalkan iktikaf kita. Yang kedua, wa antum aqimuna fil masajid, beriktikaf itu di mana? Di masjid. Kira-kira masjid apa? Karena masjid sekarang banyak ragamnya. Ada masjid jami, ini Anur disebut masjid jami ya. Ada masjid ghairul jami. Masjid ghairul jami itu berarti masjid yang tidak ada sholat Jumat. Ada juga yang disebut dengan musola, tempat sholat. Kata para ulama, di masjid apapun sohal iktikaf sah iktikaf, madama selama itu yusama masjid tuqamu bihi sholatul jamaah, selama di masjid itu ada sholat 5 waktu berjamaah. Jadi syaratnya adalah di situ ada sholat 5 waktu berjamaah. Musola boleh? Boleh, karena ada sholat 5 waktu berjamaah. Masjid non jami, ghairul jami boleh? Boleh, walaupun tidak ada Jumatan, karena itu pun adalah bagian dari masjid yang sah iktikaf di dalamnya. Apalagi masjid jami. Bahkan para ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan iktikaf di masjid jami afdal dibanding di masjid ghairul jami. Kenapa? Aksaru jama'atan, karena di masjid jami lebih banyak jamaahnya. Semakin banyak yang beribadah, semakin afdal. Kayak orang disolatkan oleh 40 orang yang bertauhid, maka dijamin surga. Itu penanda 40 itu tanda banyaknya orang. Berarti semakin banyak yang menyolatkan, semakin utama. Berarti masjid semakin banyak jamaahnya juga semakin utama. Ini alhamdulillah masjid Anur ya jamaahnya maju. Iya. Semakin maju ya, bukan semakin mundur ya. Alhamdulillah. Dijaga apa dijaga nih kira-kira kayak gitu. Jadi begitu Bapak dan Ibu, bahwa masjid jami lebih utama. Bagaimana kalau kemudian musola di rumah? Nah, kalau musola di rumah la yasih lil i'tikaf, tidak sah untuk i'tikaf. Kenapa? La tuqamu bihi sholatul jamaah, karena sholat jamaahnya kadang-kadang. Kalau sholat jamaahnya kadang-kadang, maka musola yang digembok di waktu duhur, waktu asar belum dibuka,
i'tikaf. Makanya jangan digembok musolanya, jangan digembok masjidnya. Buka 24 jam. Saya pernah melaksanakan muhibah tur dakwah ke Sumatera di daerah Bengkulu. Itu ada aturan masjid tidak boleh dikunci. Masjid harus nyala 24 jam lampunya. Jadi di Bengkulu itu rata-rata masjid itu 24 jam buka. Terbuka pintunya, nyala listriknya, boleh siapapun bahkan tidur di masjid. Bahkan diundang bagi musafir yang ingin istirahat, istirahat aja di masjid. Nah, ini menunjukkan betapa pengurus masjid menginginkan amal ibadah di masjid full 24 jam kayak di Makkah. Ini menunjukkan betapa harus ada kesiapan dari pengurus untuk memaksimalkan keamanan juga tentu saja. Baik, kembali kepada i'tikaf. Jadi Bapak dan Ibu, i'tikaf itu di masjid, tidak sah di luar masjid. Masjid itu pun dengan syarat tuqamu fihi sholatul jamaah, ditegakkan di dalamnya sholat berjamaah. Nah sekarang kalau i'tikaf harus di masjid berdasarkan ayat tadi, apa sebenarnya i'tikaf itu Bapak dan Ibu? I'tikaf itu punya dua pengertian, pengertian bahasa dan pengertian syariat. Secara bahasa, al-i'tikaf lujumus syai' wal habsu fihi. I'tikaf secara bahasa maknanya adalah membiasakan diri kepada sesuatu, melazimkan diri kepada sesuatu, melekatkan diri kepada sesuatu. Khairan am syarran, apakah sesuatu itu baik atau buruk? Maka i'tikaf itu masih umum kalau secara bahasa. Ma hadhihi tamasilul lati antum bihi akifun. Apa ini patung-patung yang engkau semua beriktikaf di sekitar patung? Nah, ada iklan Pak. Jadi Bapak dan Ibu, orang-orang musyrik beriktikafnya di hadapan patung, semedi di gua, tepakur di sisi pohon keramat, iktikafnya di tempat-tempat keramat. Dulu mereka lakukan, makanya iktikaf itu khairan am syarran, bisa baik bisa buruk, tergantung duduknya. Iktikafnya di mana? Iktikaf di kuburan, iktikaf di depan pohon besar, iktikaf di sebuah patung, iktikaf di tempat keramat, atau iktikaf di masjid, sama-sama iktikaf, yang beda nilai. Kalau di masjid insya Allah taqarrub kepada Allah. Kalau di hadapan pohon besar, pohon beringin yang isinya genderuwo, mungkin iktikafnya adalah dalam rangka pemujaan. Makanya jangan salah, kok iktikaf di Gunung Kawi? Jangan iktikaf di Gunung Kawi, itu namanya pemujaan. Atau malah semedi di gua-gua dan di gunung-gunung. Islam tidak mengenal yang disebut dengan semedi. Kalau mau kemudian introspeksi, merenungi diri, cukup di masjid. Itu namanya iktikaf. Lujumus syai', membiasakan diri kepada sesuatu, wal habsu bihi, dan memenjarakan diri, menahan diri, tidak kemana-mana. Jadi iktikaf itu jangan kemudian masih kepikiran kemana-mana otak kita, sehingga baru duduk sejam udah pulang, balik lagi, baru 2 jam udah kembali. Iktikaf itu coba, walaupun cuma iktikaf kalong, full dari mulai ba'da isya atau ba'da tarawih sampai subuh. Kalau mau 24 jam, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, paling 3 beberapa jam. Jangan sampai bolak-balik nggak keluar kayak orang main HP. Pegang HP simpen, pegang HP simpen, pegang HP simpen.
konsentrasilah, karena makna iktikaf al-habsu bihi, berdiam diri, menahan diri di tempat tersebut, tidak kemana-mana. Nah, dari pengertian bahasa ini muncul pengertian istilah syariat. Apa itu? Al-iqamah fil masajid. Al-iktikaf, al-iqamah fil masajid. Apa itu iqamah, Bu? Mukim. Apa itu mukim? Lawan dari sabar. Apa itu sabar? Bepergian. Berarti mukim tidak berpergian. Maka nanti salah satu pembatal dari iktikaf adalah pergi dari masjid. Keluar dari masjid itu bisa membatalkan iktikaf. Jadi al-iqamah fil masajid, mukim di masjid, membiasakan tinggal di masjid. Yang namanya mukim berarti ada tidurnya, ada makannya. Dialihkan al-intiqal minal bait ilal masjid, berpindah aktivitas dari rumah ke masjid. Siapa kira-kira, Pak? Insya Allah harus siap ya. Ya, nanti pengurus lah akan kemudian memfasilitasi ya. Bagaimana kemudian ada yang disebut dengan fasilitas-fasilitas iktikaf agar nyaman. Karena iktikaf itu iqamah, bermukim di masjid. Lalu apa lagi? Taqarruban ilaihi subhanahu wa ta'ala, dengan niatan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuannya benar-benar amal ibadah. Tujuannya benar-benar ingin konsentrasi amal ibadah. Itu iktikaf, dua sisi. Dalam sisi nilai pengertian syariat, bertempat tinggal di masjid untuk berkonsentrasi dalam amal ibadah. Berapa lama? I'takafa Rasulullah SAW wa ajwajuhu asrata yauman. Beliau Rasulullah beriktikaf bersama istrinya di masjid selama 10 hari. Sunnahnya selama 10 hari. Tapi khusus fil am alladhi qubida, di tahun di mana Rasul wafat, beliau iktikaf isrina yauman, selama 20 hari. Jadi normalnya 10 hari tiap-tiap tahun di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Tapi menjelang kematian Rasulullah, di tahun Rasul kemudian diwafatkan, iktikaf beliau 20 hari. Kalau 20 hari mah kayaknya masih kerja ya, Pak ya. Kalau 20 hari belum ada yang disebut dengan cuti. Kita mah cukup yang 10 hari. Kalaupun nggak sanggup full, cukup kalong saja. Dari mulai Isya sampai subuh, itu pun alhamdulillah. Karena secara pengertian iktikaf mutlak itu masuk ke dalam iktikaf. Kata ulama Syafi'iyah, walau kana sa'ah, walaupun cuma sesaat. Sesaat itu berapa lama, Bu? Sesaat dari bahasa Arab, sa'ah. Sa'ah artinya 1 jam. Jadi iktikaf itu secara mutlak minimal 1 jam. Jangan sesaat 5 menit. Itu mampir, mampir ke masjid balik lagi. Minimal 1 jam, berarti dari mulai kita sholat rawatib, ketika selesai mendengarkan azan sampai kemudian kita selesai sholat zikir sebentar sampai memenuhi ukuran 1 jam, insya Allah itulah iktikaf paling minimalis. Rumah minimalis enak ya, Bu ya? Nah, kalau iktikaf minimalis, mendinglah alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Nah, itu waktu iktikaf 10 hari atau 20 hari seperti yang disunahkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dilakukan? Iktikaf itu nggak punya amal ibadah khusus. Karena iktikaf rukunnya cuma 2. Apa rukun iktikaf?
Yang pertama niat, yang kedua berdiam diri di masjid. Berarti tidak ada aktivitas khusus. Maka karena tidak ada aktivitas khusus, kata penulis kitab fikih sunnah Syekh Said Sabiq, iktikaf itu tidak pernah dijelaskan oleh Rasul tentang keutamaannya. Kalaupun ada hadis yang mengatakan tentang keutamaan iktikaf, itu datang dari hadis-hadis yang dhaif. Maka karena tidak ada keutamaan khusus dan tidak ada amaliyah khusus, iktikaf itu amaliyahnya dikembalikan kepada amal ibadah yang umum. Kalau ingin memperbanyak sholat sholat sunnah yang sudah ditentukan oleh syariat, diantaranya sholat mutlak. Kalau ingin memperbanyak tilawah Al-Quran, silakan baca Quran sebanyak-banyaknya, silakan zikir sebanyak-banyaknya. Bahkan supaya tidak jemu, pengurus harus bisa memanage iktikaf agar bervariasi. Kapan ibadah secara pribadi memilih sholat dan tilawah, kapan amal ibadah yang diorganisir semacam ada kajiannya, ada perenungannya, ada muhasabahnya. Termasuk iktikaf juga bisa dengan cara siapin uang yang banyak sambil iktikaf sambil bersodakoh. Apalagi Abdul sodakoh di Ramadan. Sebaik-baik sodakoh di bulan Ramadan. Jadi nggak ada ketentuan khusus tentang amal ibadah iktikaf. Diselaraskan dengan amal ibadah yang ada. Karena diselaraskan dengan amal ibadah yang ada, maka juga jangan menyiksa diri. Iktikaf ini adalah iktikaf manusia yang punya keterbatasan. Maka jangan menyiksa diri. Udah sholat asam urat, itu kemudian dipaksakan lama-lama, ujungnya besoknya sakit, digotong ke rumah sakit IGD sana. Jangan, Pak. Murhu fal yatakallam wal yastalim. Ini ngomong-ngomong udah serak nih, Pak. Berapa lama lagi, Pak? Kasih waktu 5 menit lagi. Murhu fal yatakallam wal yastalim. Perintahkan tuh si fulan biar dia ngomong, dia kan punya mulut. Kok nggak ngomong-ngomong? Waliyastadil, perintahkan pindah dia, jangan di tempat yang panas. Karena iktikaf dulu itu kan berarti di siang hari juga. Masjid Madinah tanpa atap, sebagian ada atapnya. Dia pilih di tempat yang panas. Artinya apa? Iktikaf begitu datang jangan berasumsi saya iktikaf diam di pojokan, nggak lirik kanan, nggak lirik kiri, baca Quran. Habis baca Quran sholat terus begitu, nggak kenal orang samping kanan kiri. Itu namanya malaikat yang salah memaknai amal ibadah. Dipikirnya amal ibadah kayak begitu toh. Pak, amal tenangkan, membahagiakan. Amal ibadah mesti tenang. Dan itu Bapak dan Ibu, iktikaf memang mendekatkan kepada Allah. Jauhi dunia sementara waktu, tapi tetap kita manusia, ada interaksi duniawi juga sambil bercengkerama. Cuma kalau ngobrol diperkenankan, tapi jangan semalaman. Itu namanya meronda. Boleh tidur silakan, asal jangan kamalinaan, kata orang Jerman. Tidur susah untuk dibangunkan. Apa itu kamalinaan, Bu? Jadi tidur mulu gitu ya, mentang-mentang bulan Ramadan di masjid pula. Kan ini iktikaf. Jadi walhasil yang terakhir, iktikaf adalah cara kita berkontemplasi. Iktikaf adalah cara kita muhasabah, merenungi diri. Iktikaf adalah sementara waktu kemudian berkonsentrasi takut kepada Allah. Yuk, sebelum selesai Ramadan kan kepada Rasulullah, mendapat syafaat Rasulullah, dan kelak nanti fa fi rahmatillahum khalidun, kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Bapak Haji Karyono. Itu hikmahnya kita semuanya harus memakmurkan dan mengagungkan atau menghidupkan malam Lailatul Qadar 10 terakhir di bulan Ramadan.
itu banyak juga insya Allah. Yang motor nggak usah mandiri perabotnya saja, ya Pak ya. Itu kebaikan menjadi ladang amal ibadah untuk kita semuanya. Baik jemaah sekalian, karena ini adalah acara Al-Quran dan santunan yatim dan juga buka bersama lingkungan Masjid Jami'an Nur. Oleh itu kami sebagai MC akan menutup dulu perjumpaan pembimbing kegiatan yang dilaksanakan oleh program Masjid Jami'an Nur. Dari kami mohon dimaafkan atas segala kehilafan dan kekurangannya. Untuk itu kalau Bapak Ibu mau baliklah naik motor Honda. Kalau Bapak dan Ibu mau berbuat baik, cepatlah jangan ditunda-tunda. Kalau mau komis jamur pakai kacang panjang, baliklah Pak di perapatan. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Selanjutnya Al-Fatihul Quran yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz. Ceramah kita dilanjutkan dengan doa buka bersama. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma arhamna bil Quran wa Ya Allah, maafkan kami, kedua orang tua kami, pandai tolong kami, ya Allah. Maafkan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menonton berita berada. Ya Allah, teguhkan iman kami. Ya Allah, perkuat keyakinan kami. Ya Allah, jadikan kehidupan kami amal saleh dan amal ibadah. Ya Allah, jadikan panduan kami Al-Quran sehingga kami istiqomah di sunnah Rasul Muhammad SAW. Ya Allah, salehkan kami dan anak-anak kami, jadikan mereka salihin dan salihah. Jadikan mereka ahlul Quran, ya Allah. Jadikan mereka ahlul Quran, ya Allah. Jadikan kami semua, ya Allah, hamba-hamba yang saleh dan bertakwa. Jadikan anak-anak kami, ya Allah, generasi Quran Farid, generasi Al-Quran yang unik, sehingga mereka insya Allah menjadi mujahid jalan Allah SWT. Jalan Allah, ya Allah, memperjuangkan agama, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan min al-'afwa inda al-hisab. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan agama kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Selamatkan negeri ini, ya Allah. Ya Allah, selamatkan seluruh orang-orang yang kami cintai, ya Allah, dari kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dan Ramadan kami, jadikan Ramadan kami Ramadan yang terbaik. Di dalamnya ada ketakwaan dan kesolehan,
dan kami bisa meraih malam yang mulia, malam Lailatul Qadar ya Allah. Anugerahkan kepada kami malam tersebut ya Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma istajib du'ana, Allahumma taqabbal du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal istajib doa ya Allah. Doa berikut adalah doa penutup rangkaian acara pada sore hari ini. Akan untuk menyambut atau buka bersama. Beda kastanya. Sasaku.